Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Aqari dimanapun berada, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua. Terutama Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi pada waktu video ini dibuat, sekarang masuk malam ke-6 bulan Ramadan. Alhamdulillah kami tadi telah melakukan sholat tarawih dan tadarus. Pulang dari sana saya buat video malam ini, malam ke-6. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Aqari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang pada video ini, pada kesempatan ini kita akan masuk pada bab tashihul mas'alah. Di video kami, kalau yang mengikuti rentetan video itu dari video 1 hingga 20, kemudian kita masuk kepada video-video pertanyaan-pertanyaan dan yang selalu terjadi juga di masyarakat yang masuk pertanyaan kepada kami, gitu kan. Jadi video kali ini, pada kesempatan ini kita masuk pada kajian, ya, lebih pada pembelajaran, fokusnya kepada mereka yang ingin belajar ilmu faraid, gitu kan. Adapun video-video sebelum ini ada beberapa video, gitu kan, itu fokus yang terjadi di masyarakat, ya, supaya masyarakat yang membutuhkan jawabannya, bagaimana ketentuannya, mungkin bisa bermanfaat untuk mereka. Tapi kalau sekarang video tashihul masalah ini jelas ini untuk pembelajaran. Kenapa? Karena mereka yang ingin tahu hukum atau ingin tahu yang terjadi di masalah mereka, bagaimana ketentuannya, itu mereka tak perlu ini, gitu kan. Dan ketika saya bilang ini adalah pembelajaran video kali ini, maka tashihul masalah itu sudah tidak perlu saya jelaskan. Kenapa? Ketika yang mengklik video ini, pasti sudah tahu apa itu tashihul masalah. Kalaupun tidak tahu, maka lihat aja bagaimana keadaan tashihul masalah itu. Apa itu tashihul masalah? Kenapa harus ada tashihul masalah, gitu kan? Oke, kita ada 4 kasus ini, 1, 2, 3, 4 kasus dalam permasalahan warisan, itu kan. Langsung aja lah kita ke kasus yang pertama. Seseorang wafat, seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang istri, kemudian mempunyai anak laki-laki, dia juga anak laki-laki 1 orang dan anak perempuan 1 orang. Ini yang banyak, ya, terjadi selalu di masyarakat. Suami meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, atau anak laki-laki semua atau anak perempuan semua. Biasanya putaran yang terjadi di masyarakat itu ini aja sebetulnya. Jadi kalau sahabat Aqari yang mengikuti rentetan video kami, ya, dari nomor 1 itu sampai 20, ya kan, karena tidak panjang-panjang, itu udah bisa menyelesaikan ini dan memang dapat membantu di masyarakat, karena memang itu memang hal-hal yang seperti ini terjadi biasanya seperti ini. Adapun hal-hal yang berat-berat, nanti masuk bab-bab yang itu jarang terjadi sebetulnya, walaupun terjadi, gitu kan, karena kita mau menjadi seorang yang membantu masyarakat umat Islam yang lain untuk menyelesaikan faraid. Jadi kita harus mendalami dan mengetahui semua bab-bab yang dibahas oleh ulama dalam ilmu ini, gitu kan. Oke, langsung saja. Wafat meninggalkan istri, maka yang mengikuti video kami itu tahu jawabannya 1/8. Istri dapat 1/8. Kenapa? Karena si mayat mempunyai keturunan, anak laki-laki dan anak perempuan, tu AB asoba bil ghair. Oke. Kemudian kita selesaikan, kita cari asal masalah. Asal masalahnya 8. Karena ada hanya 1 angka 8, maka 8 yang jadi asal masalah. 8 bagi 8 1, 8 dikurang 1, sisa 7. Sisa 7. Kemudian rasionya, ketentuan bagian
Anak laki-laki ini dapat 2 kali lipat daripada anak perempuan. Anak perempuan 1. 2 tambah 1 ya, tambah 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti ada 3 jatah. Saham yang mereka dapatkan ada 7. 7 mau dibagi 3 tidak bisa. Dalam ilmu faraid, ulama itu mengajarkan supaya itu angkanya itu supaya bisa genap, bulat dia. 7 dibagi 3 itu tak bulat, tak selesai, tak habis 7 dibagi 3, ya kan? Kalau 6 bagi 3 bisa bulat, tapi 7 bagi 3 nggak bisa. Maka datanglah metode tashih. Ulama mengatakan ditashih. Ketika tidak bisa dibagi 7, tak bisa bagi 3, dibagi tak bisa. Maka apa yang kita lakukan? Kita balik, kita kali. Gampang aja. 3 kali 7. Ini dikali. Ini dibagi nggak bisa. Maka kita kali. Kenapa dikali? Supaya bisa dibagi. Nanti hasilnya bisa dibagi. 7 dibagi 3 nggak bisa. Berarti 3 dikali 7 sama dengan 21. Ya kan? Metode tashih ini, kalau 7 sudah dikali 3, maka dia semua juga dikali 3. 1 maka dikali 3 sama dengan 3. Ya kan? 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, sekarang setelah dapat hasilnya, baru 21 bisa sekarang dibagi 3. 21 dibagi 3 sama dengan 7. Dapat hasilnya 7. Kalau sudah dapat, maka kita kalikan dengan jatah bagian masing-masing. 7 dikali jatah anak laki-laki, yaitu 2. Maka 7 kali 2 sama dengan 14. 21 bagi 3 sama dengan 7 dikali 1. Dikali 2 tadi, kemudian dikali 1 sama dengan 7. Maka bulatlah bagian masing-masing ahli waris. Istri dapat 3 saham, anak laki-laki dapat 14, dan anak perempuan dapat 7. Nampaklah terlihat 2 banding 1, 14 dan 7. Dapatlah terlihat dengan jelas terjadi 2 banding 1, anak laki-laki 2 dan anak perempuan 1. Ini metode tashih yang dijelaskan oleh ulama supaya angkanya itu bulat, gitu kan? Tapi saya juga kadang menjelaskan kepada murid atau mereka yang belajar dengan saya jelaskan bahwa ini metode tashih. Kalau seandainya pun kita tidak ikut metode tashih ini, itu pembagian warisan juga bisa. Kenapa begitu? Contohnya gini. Kita anggap tadi 1 dan 7 sudah dapat sahamnya, ya kan? Maka kalau seandainya harta itu 80 juta, ya kan? 80 bagi 8. Asal apa? Majmu' siamnya di sini 8. Maka 80 juta dibagi 8 sama dengan 10 juta. 10 juta dikali jatah masing-masing. 10 kali 1 berarti istri dapat 10 juta. Sahamnya 10 juta. Ya kan? Kemudian sisanya 70 juta. 70 juta kalau sudah dapat hartanya 70 juta, maka 70 juta langsung aja dibagi 3 menggunakan kalkulator. 7 dibagi 3. Nah, contohnya, saya sudah sediakan nih kalkulatornya. Contoh 70 juta, ya kan, dibagi 3. Maka jawabannya apa? 23,333 sekian. Kemudian kita kali 2 bagian anak laki-laki. Maka 4,666 sekian. Ini kan 70 juta, coba ulangi. Dibagi 3. 23,333. Kemudian dikali 2. 46,66. Coba kita coba. 46 ya.
ya kan 70 juta bagi 3 sama dengan tadi berapa? 70 juta dibagi 3 itu 23,33. Oke, ini hasilnya 23,33333. Ini kan dah. Kemudian dapat ini dikali 2 bagi jantan anak laki-laki. Kata kali 2 contohnya. 23 dikali 2 sama dengan 46. Kalau kali 2 hasilnya 46,6666666. Ya kan? Berarti anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian, yaitu 23,33333. Itu kalau langsung ke harta. Setelah tasheh kita coba, setelah tasheh membuktikan. Setelah tasheh bisa nggak, betul nggak ini? Tasheh ini betul nggak? Kita anggap tadi duitnya juga 80 juta. Duitnya 80 juta. Dibagi, sekarang majmuk siamnya jadi 24. Ya kan, majmuk siamnya jadi 24, maka 80 dibagi 24 sama dengan 3,3. 3,33333. Ini jadi panjang videonya nih. 3,333. Udah dapat nih. Kalikan dengan jatah masing-masing. 3 ini dikali 3. 3 ini kali 3,33333 kali 3, maka sama dengan 9999 hasilnya. Berarti hanya kurang 0,000,1, maka istri dapat 10 juta, 9,99999. Berarti hasilnya sama. Tadi kalau langsung ke harta dia dapat 10 juta. Ini pun hanya 0,0, gitu kan. 0,00001. Berarti kita anggap juga 10 juta. Berarti sudah dapat 10 juta. Kemudian 80 juta tadi dibagi 24 dikali. Nah, sekarang ini jatah laki-laki. Kali 14, 3,33333 dikali 14. Maka dapatnya berapa? Sama seperti ini. Seperti di sini tadi kan, sama. 46,66666. Nah, ini membuktikan bahwa inilah metode tasheh itu benar, gitu kan. 3,333,333 ya dikali berapa? 7 sama dengan 23,333 sama 23,3333333. Nah, jadi sahabat Abqari semua, kalau tidak percaya bahwa ini benar, maka boleh dicoba ya sendiri di kertas sele-sele, gitu kan, atau di bukunya masing-masing. Nah, jadi kalau seandainya langsung ke harta juga boleh. 7 ini berapa total hartanya? Oh, ternyata mainnya hartanya 80 juta. Dah, ibu sudah ngambil 80 dibagi 8 sama dengan 10. Berarti ibu dikali 10. 10 juta kali 1, berarti ibu dapat 10 juta. Sisanya ada 70 juta dibagi 3, langsung kalkulator ngerjakan bisa juga. Atau dengan metode tasheh untuk genap, nampak juga sama juga, hasilnya sama. Oke. Kemudian kayaknya kita potong nanti videonya ya, 1, 2, supaya ini yang ke-3, 4 tidak terlalu panjang videonya, gitu kan. Kemudian yang kedua, sekarang suami. Seorang wafat meninggalkan suami. Suami dapat berapa? 1/4 karena mayat, yaitu si istri yang wafat punya keturunan. Bukan punya keturunan. Bukan keturunan ini. Salah, bukan 1/4 ya. Tidak punya keturunan berarti 1/2. Saudara kandung laki-laki, ya kan? Saudara, berarti kalau adalah saudara laki-laki. Saudari perempuan. Berarti asoba bil
ghair, sama, lebih kurang macam di atas. Oke, kita hapus saja dulu ya. Mungkin sahabat Apori sudah bisa mengerti. Maka di sini asal masalahnya 2. 2 bagi 2 1, sisa 1. Nah, karena tidak bisa dibagi, saudara laki-laki jatahnya 2, perempuan 1, dan ini 3. 1 mau dibagi 3 itu hasilnya nggak genap, nggak bulat dia, kasih koma gitu kan. Maka bagaimana caranya? Maka ulama kita memberikan penjelasan dengan metode tasihul mas'alah. Seperti yang saya sampaikan, kalau kita tidak ke tasih masalah, bisa juga kita coba. Kita anggap hartanya ada 2 juta lah, biar mudah, jangan panjang kalkulatornya kan. 2 juta. Ini hasilnya kan 1 tambah 1 sama dengan 2, majmuk siamnya 2. Kemudian harta 2 juta dibagi majmuk siam, bagi 2 sama dengan 1. Kan 2 juta bagi 2 1 juta. Ya kan, berarti 1 dikali 1 sama dengan 2. 1 kali 1 sama dengan 2. Ini juga dikali 1 sama dengan 2. 2 masih belum ya. 1 kali 1. Kira 1 kali 1 1 kok 2. 1 kali 1 ya 1, ya kan? Dia dapat 1 juta. Ini 1 juta. Oke, dah dapat dah. Suami sudah ambil dari harta 2 juta, diambilnya setengah, yaitu 1 juta. Oke, selesai. Suami selesai sudah. Selesai suami. Sekarang 1 juta mau dibagi dengan mereka bertiga nih. Kalau pakai tasih boleh, kalau kita tidak tasih terus ke harta saja, harta 1 juta dibagi 3. Maka kalkulator mengerjakan, maka hasilnya berapa? 3,333, ya kan? 1 juta dibagi 3 sama dengan 333,333. Dikalilah dengan jatah masing-masing kali 2, berarti dia dapat 666 perak. Dan ini dikali 1, maka dia dapat 333.333 perak. Dah selesai. Bisa juga. Tapi kalau kita mau tasih, ini untuk gambaran bahwa kalau tidak tasih pun harta sudah bisa dibagi. Kenapa tasih ini menjadi berguna dan kenapa ini sangat penting tasih ini? Karena nanti kalau ahli warisnya banyak, kita kebingungan. Oke, kita tasih sekarang. 1 dah, maka kita tasih. 1 dibagi 3 enggak genap, maka 1 dikali 3 tak bisa dibagi, kita kali. Hasilnya 3. Kalau 1 sudah dikali 3, maka dari ke atas semua, kalau memang ada ke bawah juga dikali dengan 3. 1 kali 3 ya 3. 2 dikali 3 sama dengan, ini kita hapus dulu atas tadi ya 6. Kenapa kita kali Ustaz? Supaya bisa dibagi. Sekarang sudah bisa dibagi, sudah bisa. 3 dibagi 3 sama dengan 1 dikali 2 jatah laki-laki sama dengan 2. 3 dibagi 3 sama dengan 1 dikali 1 sama dengan 1. Kita buktikan kalau seandainya harta 2 juta, ya kan? Nah, harta sekarang 2 juta. Harta 2 juta. Kita bagi 6. Sekarang majmuk siamnya 6. 2 juta bagi 6 sama dengan 333 perak. Ini dihasil. Ini kan? Maka kali 3. Ini kali ini 33 tadi sama dengan berapa? Sama dengan kali 3. 9,999 itu berarti hampir itu sejuta lah ya. 999.999 perak.
berarti hanya tambah berapa 000, berapa 1 itu jadi 1 juta. Dan terus bisa dikerjakan dengan kalkulator. Nah, jadi itulah metode tasheh. Jadi videonya ini mungkin sudah terlalu panjang. Nanti kalau saya lanjutkan ke nomor 3 dan nomor 4 takutnya makin panjang. Maka kita akan lanjutkan, saya potong video ini, kemudian kita lanjutkan di sesi video berikutnya. Jadi sahabat Aqori semua, apabila ada kekurangan atau kesilapan saya dalam mencatat angka, saya mohon maaf. Dan karena saya rasa bisa dipahami, bisa diambil poinnya, bisa diambil ilmunya bagi kita yang ingin mendalami, memahami ilmu Allah ini, supaya kita dapat membantu saudara-saudara kita umat Islam, terkhusus orang-orang yang di sekitaran kita dapat membantu menyelesaikan masalah warisan mereka. Karena umat sebetulnya mau taat dengan hukum faraid warisan ini, tetapi karena sulitnya akses untuk bertanya dan tidak ada orang di sekeliling yang dapat menyelesaikan yang bisa dipercaya, gitu kan? Jadi apabila suka dengan videonya silakan like dan share dan jangan lupa subscribe. Tapi apabila tidak suka, boleh dislike dan jangan di-share. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.